Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine and thank you. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya di rumah? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Ini sebelum ke pembelajaran, di sini saya menyampaikan jangan lupa selalu terapkan 3M ya. Yang pertama, selalu memakai masker. Ini karena saya sedang pembelajaran, jadi tidak menggunakan masker ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan, memakai sabun, kemudian menggunakan air yang mengalir ya. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang media promosi pemasaran. Silakan anak-anakku semuanya di rumah untuk menyiapkan alat tulisnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Yang pertama ya, di sini akan saya sampaikan tentang pengertian promosi. Kegiatan promosi adalah salah satu cara sebuah unit usaha untuk meningkatkan volume penjualan produk maupun jasa. Ini kalau kemarin anak-anak semuanya di semester 1 kita sudah praktek membuat. Ini adalah pencuci piring, ini hasil kreasi dari semester 1 kemarin ya, dari semuanya. Ini kemarin hasil karya dari adik-adik. Kemudian yang keduanya ini merupakan contoh dari bonsai ya. Di bonsai hias ini contoh ada 4, di sana banyak. Nanti tugas dari adik-adik semuanya adalah untuk mempromosikan ini, kemudian menjual hasil dari praktek adik-adik semuanya. Kemudian pengertian promosi itu apa? Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, mengingatkan, dan membujuk konsumen tentang produk perusahaan. Intinya, kalau bahasa yang lebih mudah, promosi itu memberitahukan produk yang kita buat kepada para konsumen supaya mereka mengenal dan mau membeli produk yang kita buat. Contohnya adalah di sini produk-produk yang dihasilkan oleh adik-adik, oleh anak-anakku semuanya, hasil praktek adalah pencuci piring ini ya. Kemudian di sini ada bonsai. Kemudian kemarin juga ada yang adik-adik yang membuat kerajinan yang lain. Ini nanti tentunya dari materi promosi ini diharapkan adik-adik mempromosikan hasil dari praktek yang sudah dilakukan selama semester 1 kemarin. Kemudian apa sih tujuan promosi itu? Di sini yang pertama, menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Intinya nanti adalah supaya informasi produk yang kita buat ini ya, produk yang kita buat akan kita informasikan kepada mereka biar mereka tertarik untuk membeli produk yang kita buat ya. Kemudian yang kedua, ini menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas konsumen. Kalau mereka belum tahu, tentunya di sini kita promosikan jadi lebih tahu. Kemudian diharapkan nanti ada konsumen baru, kemudian menjadi konsumen yang loyalitas, mereka mau menjadi pelanggan dari produk yang kita jual ya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku semuanya, adalah membantu meningkatkan angka penjualan sekaligus meningkatkan keuntungan. Dengan adanya promosi ini diharapkan tingkat penjualannya akan selalu meningkat terus ya. Penjualan kita akan meningkat terus sehingga yang diharapkan adalah keuntungannya semakin besar ini ya. Ini karena ada promosi. Kemudian yang keempat, ini membantu mengangkat keunggulan produk. Ini otomatis kalau kita promosi, keunggulan dari produk kita ini tentunya akan terangkat. Kemudian dari promosi ini mereka akan percaya, mereka akan menggunakan, terakhirnya mereka menjadi pelanggan dari produk-produk yang kita jual. Itu yang diharapkan oleh
kita dengan adanya promosi. Kemudian tujuan promosi yang kelima ini menciptakan citra produk di mata konsumen. Otomatis dengan adanya promosi, adanya pengenalan produk ini, produk yang kita ciptakan brandingnya akan bagus, kemudian akan dipercaya oleh konsumen, kemudian konsumen akan selalu memakai produk yang kita ciptakan atau produk-produk yang kita buat. Kalau contoh di sini ada Unlight ya di sini untuk mencuci piring. Kemudian yang keenam ini mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Ini otomatis dengan adanya promosi ini tentunya kita kepengin mempengaruhi konsumen biar mereka mau menggunakan produk yang kita jual, produk yang kita ciptakan. Contohnya ini di sini misalkan kita membuat bonsai ya, bonsai hias ini supaya digunakan nanti bisa ditaruh di meja sehingga mejanya akan lebih hidup, akan lebih indah, sehingga orang yang nanti menempati meja itu orangnya akan lebih percaya diri, akan lebih nyaman seperti itu ya. Kemudian anak-anakku semuanya, jenis promosi di sini ada 3 ya. Number 1 ini promosi secara langsung. Kemudian yang kedua promosi melalui media offline. Itu mungkin sering adik-adik mendengar ada promosi langsung, ada promosi offline. Kemudian yang ketiga, number 3, promosi melalui media online. Ini yang sekarang lagi ngetren, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, promosi melalui media online tentunya sekarang sangat digandrungi ya, sangat berpeluang untuk kegiatan usaha kita semuanya. Oke adik-adik semuanya, akan saya jelaskan satu persatu ya. Ini yang pertama, jenis promosi secara langsung. Ini mungkin adik-adik sering ya, ada orang mungkin ke rumah menawarkan produk kepada adik-adik atau kepada orang tua adik-adik, atau di lingkungan dikumpulkan di rumahnya Bapak RT. Ini salah satu contoh promosi secara langsung. Di sini promosi secara langsung ini merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu langsung pada calon konsumen dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Ini tentunya kalau kita promosi langsung ya harus ketemu dengan konsumen. Kalau konsumennya 1 berarti ketemu satu. Konsumennya 2, 2. Kalau konsumennya 10 ya 10. Nanti kalau banyak di situ tentunya promosi bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian contohnya kalau kita promosi secara langsung itu misalnya membagikan brosur pada bazar. Kita ikut bazar, kita bisa membagikan terkait membagikan brosur. Ini kalau kita di sini ada Z-Clan, kita bagikan pada para pengunjung, para konsumen yang datang, kelebihan dan kelebihan dari Z-Clan, kemudian pemakaiannya. Ini kalau secara langsung kita contohnya bisa membagikan brosur, kemudian juga berpromosi membagikan contoh produknya. Ini langsung kita kasihkan contohnya, cara penggunaannya, atau juga bisa memasang spanduk. Ini contoh secara langsung. Contohnya kalau di sekolah kayak kita di SMK Komputama Majenang, tentunya promosi secara langsung itu memasang spanduk penerimaan peserta didik baru. Ini kemudian kita bisa memasang baliho yang besar-besar atau pamflet. Ini promosi secara langsung. Kemudian promosi secara langsung juga di sini tentunya punya kelebihan ya. Kelebihan dari promosi secara langsung di sini memungkinkan seseorang wirausahawan itu menjangkau dan melakukan interaksi secara langsung.
bisa ketemu langsung ya adik-adik, nanti ketemu langsung dengan konsumen, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa menyampaikan produk yang kita buat, kemudian bisa menanyakan kira-kira kekurangan dari produk kita apa, atau kelebihannya apa, atau harganya, kira-kira bisa ditanyakan seluruhnya kepada konsumen, karena ini kita langsung bertatap muka sehingga interaksinya langsung dengan konsumen. Ini termasuk di kelebihan. Tetapi kekurangannya pada promosi ini tentunya terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau. Ini kalau langsung tentunya konsumennya terbatas. Tidak semua orang bisa ketemu dengan kita pada saat mempromosikan. Tidak semua orang itu akan berkomunikasi juga dengan kita walaupun di tempat bazar. Ini kekurangannya ya. Oke ya, anak-anak semuanya, kita lanjut di promosi yang kedua. Ini bisa melalui melalui media offline ya. Ini mungkin adik-adik yang sering kita kenal, promosinya bisa melalui TV, bisa banner dan lain-lain. Kemudian promosi jenis ini produk, jasa, merek atau usaha dikenalkan dengan cara menggunakan media cetak untuk meningkatkan penjualan. Ini yang sering kita kenal. Kalau di zaman-zaman sebelum online itu produk-produk yang dijual bisa promosinya melalui koran, kemudian bisa promosi melalui majalah atau juga tabloid, kemudian juga melalui radio, atau yang lebih keren lagi promosi offline itu melalui iklan di televisi. Kemudian bisa juga promosi di banner. Ini kebanyakan untuk banner itu biasanya dilaksanakan promosi untuk sekolah ya, di sekolah-sekolah, atau juga billboard ya. Ini dilakukan biasanya di pinggir-pinggir jalan. Ini biasanya besar gambarnya ya. Kemudian leaflet, kemudian termasuk di promosi offline itu bisa kita menggunakan brosur ya. Brosur kita bagikan ke masyarakat terkait dengan produk-produk yang kita buat supaya nanti produk kita dikenal oleh masyarakat konsumen ya. Ya, keuntungan promosi melalui media offline adalah dapat menjangkau banyak konsumen dalam waktu yang lama. Ini contohnya kalau promosi iklan di televisi bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Mau di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya bisa terjangkau. Tetapi di sini kekurangannya adalah biayanya memang sangat besar ini ya, biayanya besar. Tetapi di sini tentunya nanti akan langsung menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara ya. Kemudian ada semuanya, promosi yang ketiga, ini promosi yang sekarang lagi digandrungi oleh generasi milenial seperti anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, adalah promosi melalui media online. Ini bisa mengenalkan produk atau jasa atau merek usaha melalui media digital. Di sini media digital yang banyak dilakukan itu biasanya melalui media sosial, Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian jaringan website dan bisa mesin pencari di sini ya. Dari semuanya silakan bisa menggunakan media promosi online ini, karena melalui media online adik-adik tidak di sini waktu mau kapanpun bisa, mau malam, siang, tengah malam mau jualan produk ini bisa ya. Ini yang penting adik-adik punya kemauan, punya keinginan, punya kerja keras untuk menjual produk. Kemudian yang dijual siapa Pak? Misalkan ya silakan adik-adik bisa jual produk kita di lab pemasaran ini banyak nanti yang bisa dijual, kemudian nanti keuntungan bisa untuk adik-adik ya. Kemudian produk-produk ini, produk-produk hasil dari kegiatan praktek adik-adik juga bisa kita jual. Makanya silakan kita langsung praktekkan aja nanti untuk media online ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan penjualan. Kita bisa promosi sekaligus penjualan, adik-adik bisa langsung punya penghasilan, punya keuntungan di situ ya. Kemudian kelebihannya apa sih? Ini biayanya cenderung lebih murah.
Bahkan bisa cari yang gratis ya, kita gratisan saja, atau pelaksananya lebih cepat, lebih mudah, kemudian bisa menjangkau pengguna internet di seluruh dunia. Mau dimanapun kita berada, kita jualan tidak harus mempunyai tempat, tidak harus mempunyai toko, tidak terikat waktu, kapan, siang, pagi, malam, boleh ya. Mau pagi-pagi juga silakan. Ini kelebihan di promosi media online. Tetapi adik-adik semuanya, kekurangannya adalah dibutuhkan kreativitas dalam berpromosi secara terus-menerus. Harus juga punya keunikan ya di sini. Tetapi saya harapkan kekurangan ini jangan membuat menjadi beban adik-adik. Di sini kreativitas tentunya dari karena generasi milenial di sini ya, milenial masih muda, tolong kreativitasnya yang tinggi. Kemudian juga yang unik, yang berbeda dengan orang lain, yang nyeleneh ya, yang nyeleneh pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak muda. Silakan nanti tentunya dari kekurangan ini justru bisa menjadi kelebihan dari penjualan online dari adik-adik semuanya ya. Kemudian untuk tugas ya dari semuanya, untuk tugas materi hari ini terkait dengan media promosi pemasaran, silakan anak-anak semuanya adik-adik membuat promosi tentang produk yang kemarin kita praktekkan ya. Salah satunya ini ya, kita praktekkan ini atau membuat produk apa kemarin, silakan bisa dipromosikan, membuat promosi kemudian dipromosikan di Facebook ya. Ini kemudian bisa melalui Instagram dan lain-lain. Silakan adik-adik nanti hari ini membuat promosi tentang produk yang kemarin dibuat ya. Tentunya kalau ada di promosi, tolong nanti promosikan produk ini, kemudian keunggulannya, cara pemakaiannya dan lain-lain. Yang penting bisa menarik minat, keinginan konsumen supaya mereka mau membeli produk yang kita jual ini ya. Kemudian anak-anak semuanya, kalau ada pertanyaan silakan bisa melalui Google Classroom di situ ya, di komentar, di kolom komentar silakan nanti bisa di situ komentar ditanyakan atau nanti terkait dengan promosi secara offline maupun secara online atau juga secara langsung bisa ditanyakan di situ. Oke ya adik-adik semuanya, mungkin itu untuk materi hari ini. Yang terakhir jangan lupa ya pesan dari ibu ya, pesan ibu satu tentunya adalah selalu memakai masker ya, selalu memakai masker. Kemudian yang kedua selalu mencuci tangan ya, mencuci tangan biar bersih di air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dengan teman, dengan saudara ya. Mungkin itu adik-adik semuanya. Terakhir mudah-mudahan adik-adik semuanya, kita semuanya di pandemi corona ini semuanya menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.